Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan 5 hal yang wajib kalian punya kalau kalian mau menjadi seorang investor saham. Yang pertama adalah membaca. Jadi, mau bagaimanapun kalian, mau sepintar apapun, mau sehebat apapun, mau sejago apapun kalian memprediksi masa depan, kalian harus membaca. Jadi, kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang investor, dia harus suka membaca. Bagaimanapun, siapapun, mau kalian bilang nama siapapun di dunia ini, investor sukses, pasti saya bisa pastikan dia orang yang suka membaca. Kenapa? Karena dari membacalah kita bisa mendapatkan informasi yang bisa kita olah di dalam otak kita untuk kita jadikan kekuatan bagi strategi kita. Kalau kita nggak mau membaca, nggak suka membaca, dari mana informasi yang kita dapat? Bisa dari mendengar, bisa dari melihat, tapi itu nanti ada di step selanjutnya. Jadi, puan dasar yang harus dimiliki oleh seorang investor saham adalah dengan membaca. Kalian harus membaca buku, mau membaca artikel, membaca berita, pokoknya kalian harus membaca. Karena dengan membaca, kalian mendapatkan informasi. Dengan mendapatkan informasi, kalian ada jadi bahan untuk diolah pikiran. Dengan ada bahan diolah pikiran, itu menjadi suatu informasi yang berguna buat kalian. Jadi, kemampuan dasar seorang investor saham, dia harus suka membaca, terutama membaca buku. Oke, yang kedua adalah menghitung. Jadi, seorang investor saham, dia harus mau belajar dan terbiasa dan suka menghitung. Kalaupun tidak suka, dia harus memaksa dirinya untuk dia terbiasa menghitung apapun. Jadi bukan menjadi orang yang perhitungan, tapi dia harus mampu dan harus terbiasa menghitung. Karena kalau kalian mau mendapatkan alasan rasional dari investasi kalian harus menghitung angka-angka. Kalian harus menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagikan, mempresentasikan angka-angka. Jadi kalian harus suka menghitung dan kalian harus belajar terbiasa menghitung angka, menghitung statistik, menghitung data. Jadi dengan menghitung kita bisa memperkirakan bagaimana pola selanjutnya atau bagaimana seharusnya pola itu. Jadi kalian harus menghitung dan suka menghitung, belajar menghitung. Ya, menghitung secara dasar aja, nggak usah yang ribet-ribet. Tambah, bagi, kali, kurang, persentase. Karena itu adalah hitung-hitungan yang diperlukan oleh seorang investor saham sebagai dasar yang kokoh buat dia mengolah angka. Yang ketiga adalah mencatat. Jadi seorang investor saham harus mencatat. Dia. Mencatat bukan berarti di handphone atau laptop. Dia harus punya buku dan pulpen. Dia harus mencatat. Karena dari mencatat itu, dia akan mengingat, merefleksikan di kepala, membayangkan apa yang sudah dicatatnya. Contoh, kita mau menghitung harga wajar dari saham A misalnya. Kita walaupun udah ada kalkulasi di aplikasi ataupun apa, kita harus menghitung secara pribadi juga. Jadi kita harus mencatat angka tadi yang kita tulis, atau mencatat kesimpulan dari apa yang sudah kita baca. Jadi kita harus mencatat. Dengan mencatat itu kita jadi mudah mengingat apa poin-poin penting dari yang kita baca, kita hitung, atau kita analisa. Kita harus mencatat. Saya sampai sekarang suka mencatat di buku tulis. Kawan-kawan kalau sedang menganalisa ataupun sedang membaca, saya mencatat apa yang saya butuhkan dari informasi-informasi yang sudah saya dapatkan tersebut. Jadi investor saham harus suka mencatat dan harus punya buku tulis dan pulpen. Yang keempat, berpikir. Jadi kemampuan dasar oleh seorang investor saham, dia harus suka berpikir. Jadi dia harus terbiasa berpikir.
Pokoknya dia harus aktif berpikir. Ya sederhananya mulai aja dari semua apapun itu. Pokoknya dia harus aktif berpikir. Nah nanti secara spesifik dia berpikir tentang saham yang sudah dia baca, yang sudah dia hitung, yang sudah dia catat, dia pikirkan. Jadi seluruh kemampuan dasar yang 3 ini menyuplai informasi ke pikiran untuk dipikirkan. Nah, proses kita sedang berpikir itulah proses mengolah. Otak itu mengolah informasi-informasi yang sudah dihasilkan oleh 3 kegiatan sebelumnya. Jadi seorang investor saham dia harus berpikir dia harus senang berpikir, karena dengan berpikir informasi-informasi itu kita masak dia. Istilahnya kita kalau udah beli bumbu-bumbu di pasar, beli ikan, beli sayur, nah proses memasak itulah proses berpikir. Disitulah kita seperti merebus atau menggoreng. Nah, jadi bahan-bahan itu jadi crispy atau lembut atau apa dari ditentukan oleh proses berpikir itu. Kita harus berpikir informasi dan angka yang sudah kita hasilkan itu rasional gak? Misalnya kita membaca berita 2023 pasti akan resesi, penyebabnya ini A B C D. Nah oke. Kalau kita pakai langkah pertama, kita membaca, maka kita baca dulu informasi, tidak apa-apa. Jangan langsung kita hakimi dia salah atau benar. Baca aja dulu. Oke, baca. Setelah kita membaca, kita akan mendapat informasi. Nah, setelah informasi kita dapat, kita bawa ke pikiran kita untuk kita pikirkan. Disitulah dia akan terfilter dengan sendirinya kalau kita berpikir. Jadi kalau misalnya kita membaca, kemudian kita pikirkan, kita bisa menentukan bahwasanya informasi tersebut adalah sampah atau berguna, rasional atau irasional. Di proses berpikir itulah yang menjadi filter untuk menepis hal-hal yang irasional ataupun informasi sampah. Kalau misalnya dibilang 2023, headline beritanya misalnya 2023 awas, 2023 akan resesi. Nah, misalnya beritanya, headline beritanya itu. Terus dia jelaskanlah kenapa dia bilang itu A, B, C, D, D. Nah, kalau kita membaca kemudian langsung mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus awas, kita panik, bisa aja kita bertindak irasional. Karena kita nggak berpikir dulu, nggak kita cerna dulu informasi itu. Kita langsung, misalnya karena saking panik, tahun 2023 bakal resesi, udah langsung kita jual aja saham, tidak semuanya, nanti resesi semuanya bakal jatuh. Cepat beli beras banyak-banyak, timbun, beli minyak banyak-banyak, nanti kalau resesi semuanya payah, harga-harga pun naik semua, inflasi naik semua, cepat timbun Indomie, telur di rumah. Nah, dari situ dia rupanya terjebak. Kenapa? Karena sampai bulan 9 udah mau bulan 10 ini ekonomi Indonesia malah surplus, membaik. Mana resesinya? Dibatalkan kan? Laporan kuartal 3 keluar, ekonomi Indonesia positif. Dibatalkan konsep resesi itu. Siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah mau media itu mengaku kami salah membuat berita, kemarin kami mengheadline ini, mengundang ahli-ahli ini? Apa mau ahli-ahli ekonomi mendatangi media bilang, maaf saya salah prediksi, kemarin saya bilang resesi, sekarang saya terbukti ekonomi Indonesia 2023 enggak resesi, jadi status saya adalah bukan ahli, status saya adalah bukan ahli lagi, berubah dari ahli menjadi bukan ahli. Siapa yang mau? Gak ada. Karena kalau salah dia ngomong, salah prediksinya, ya sudah, itu berlalu begitu saja, bakal dilupakan begitu saja. Tapi kalau kita gak berpikir setelah menerima informasi itu, kan tindakan kita jadi kacau, irasional gitu. Nah, kecuali kita membaca, kita pikirkan, baru
kita anggap itu sesuatu hal yang masuk akal, baru kita bisa menyediakan strategi antisipasi akan kejadian itu. Nah, itu kan baru tindakan yang rasional. Tapi kan kalau kita nggak berpikir, kita bertindaknya irasional, asal-asalan gitu. Jadi investor saham nggak bisa gitu. Dia harus berpikir. Setelah mengolah informasi, dia harus berpikir. Dia harus rasional berpikirnya. Nggak bisa dia menjadi irasional dengan berita langsung terima, berita terima. Kalau gitu kacau sistem imunnya. Karena tidak ada filter untuk membatasi. Karena kalau seorang investor saham, dia udah membaca, pasti akan banyak informasi yang masuk. Karena di berita itu headline tiap hari tentang saham. Yang dibilang lah IHSG bakal naik hari ini, rupanya turun. Mau bertanggung jawab? Kan nggak mau juga media itu. Padahal dia udah tulis itu, banyak media kayak gitu, banyak media tulis hari prediksi IHSG hari ini akan tembus ke 7.200. Harga saham ini hari ini akan meroket gini, padahal turun. Banyak yang kayak gitu. Kalian kalau investor saham pasti lalu lalang lah membaca berita. Tapi disitulah pentingnya kita berpikir. Nah, jadi kita bisa memfilter informasi-informasi yang kurang kurang pas lah itu istilahnya. 5. Yang kelima adalah kita harus memiliki kemampuan dasar untuk mengolah hasil dari panca indera kita sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi panca indera itu kan ada mata, hidung, mulut, telinga, lidah, kulit. Nah, merasa, meraba, melihat, mendengar, mencium. Nah, itu harus kita gunakan sebagai alat untuk mengambil atau menyerap semua fakta dari kejadian langsung. Nah, kalau kita membaca, kita mengolah informasi dari apa yang dialami oleh orang lain. Iya dong, kita kan membaca, tentu kita membaca tulisan. Tulisan siapa yang tulis? Orang lain. Orang lain menulis apa? Berdasarkan experience atau knowledge dia sendiri. Kan gitu logiknya. Nah, kalau kita menghitung angka statistik, itu dihasilkan oleh juga lembaga-lembaga terkait yang menyuplai data angka dan statistik tersebut. Kita mencatat kesimpulan dari hasil informasi yang kita dapat dari membaca ataupun menghitung. Kita berpikir dari, kalau kita pakai 3 kerangka ini, tentu saja kita memikirkan hasil informasi yang kita terima dari panca indera orang lain. Nah, ini berbedanya yang kelima. Kemampuan dasar yang kelima ini yang harus kita miliki ini yaitu mengolah hasil informasi dari panca indera kita sendiri. Nah, kalau panca indera kita sendiri, dari hasil panca indera kita sendiri informasi itu dapat, maka data yang didapat itu bersifat faktual. Karena kita lihat, kita dengar, kita cium, kita raba, kita rasa dengan panca indera kita sendiri. Jadi valid dia informasinya. Nah, kalau misalnya kita berjalan-jalan ke, misalnya kita ke minimarket lah ya kan. Terus kita lihat minimarket tersebut rame pembelinya, lalu lalang orang masuk beli bahan-bahan pokok. Oke. Nah, terus kita kan di situ dapat informasi dari mata kita. Artinya si minimarket tersebut bisnisnya laku, laris. Jadi itu menjadi informasi yang berguna dan faktual buat kita olah di dalam pikiran kita. Terus kita masuk kita ke minimarket tersebut. Terus ada orang bisik-bisik ngomong yang beli di situ, dibilangnya gini, "Ih, mana ya roti kemarin ya? Aku kurasakan enak kali lah, lembut rotinya. Itu rotinya yang jumbo aja beli, karena besar dia banyak, terus lembut rotinya. Oh iyalah campur selai, iya aku suka kali roti merek ini." Nah, diambilnya roti itu.
kita mendengar suara orang tersebut, artinya pendapat orang tentang produk roti tersebut bagus, artinya produknya disukai oleh konsumer, artinya produk tersebut laku dijual. Fakta, uang si konsumer membayar ke kasir si minimarket tersebut kan akan masuk ke penjualan, hasil penjualan dari si pencipta produk roti, si produsen roti tadi. Nah, itu kan bakal masuk ke pendapatan perusahaan, dicatatkan nanti sebagai laba bersih. Itulah pola sirkulasinya. Jadi mata, telinga sangat berguna. Oke, lidah merasa. Kita beli misalnya kita beli makanan ringan, contohnya misalnya kita beli roti, atau kita beli biskuit. Nah, kita beli biskuit, kalian tahulah merek, kalian tahulah brand biskuit yang terkenal di Indonesia. Saya beli biskuitnya ini, saya makan, lembut ya, gurih ya rotinya, enak ya di sambil celup teh manis sambil dimakan, enak ya untuk sarapan pagi, gak terlalu berat. Nah, itu kan berguna untuk kita. Jadi diri kita sendiri aja suka sama produknya itu, kita rasakan enak. Jadi kalau kita beli sahamnya, ya kita nggak merasa keberatan, karena kita justru bangga dan senang memiliki sebagian bisnis dari perusahaan yang kita sukai produknya itu. Kalian minum, segar kali, enak kali minuman ini diminum kalau hangat, kalau situasi cuaca panas. Kalian tentu pasti bakal mempertimbangkan untuk membeli sahamnya. Kenapa? Karena kalian sendiri aja suka dengan produknya, merasa nyaman, merasa enak, merasa senang, merasa gembira ketika menikmati produk itu. Jadi kalian kalau membeli sahamnya dan merasa memiliki sebagian bisnis dari perusahaan yang produknya kalian suka itu, tentu kalian akan bangga dan senang dan nyaman menjalani proses investasi kalian sendiri. Sekalipun ada gunjang-ganjing berita negatif di luar sana dari media ataupun dari manapun tentang saham yang kalian beli tersebut, kalian kan punya akar pengalaman sendiri, experience tersendiri akan produk itu. Jadi kalian gak mudah dipatahkan, gak mudah digoyangkan oleh isu-isu negatif yang beredar di luar. Justru kalau harga sahamnya jatuh karena isu-isu negatif, tapi kalian rasa produknya kok masih enak lah, masih laku lah, ya udah tambah kepemilikan sahamnya, beli lagi sahamnya, jangan takut. Nah, ujung-ujungnya apa? Balik lagi harga saham itu ke harga wajarnya dan kalian untung. Terserah kalian mau jual atau ambil dividennya. Jadi itulah 5 ya. Jadi itulah 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang investor saham. 5 ini. Jangan dulu ke yang lain-lain. 5 ini aja kalau dari investor pemula. 5 ini yang dikuatkan. Baru kita belajar yang selanjutnya. Karena ini lantai dasarnya ini. Istilahnya kalau bangun rumah pondasinya ini, 5 ini. Jadi seorang investor saham itu dia harus mau membaca. Yang kedua dia harus mau menghitung. Yang ketiga harus mau mencatat. Yang keempat dia harus mau berpikir. Yang kelima dia harus mau mengolah informasi fakta dari hasil panca inderanya sendiri. Jadi demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sekali lagi ini saya sampaikan berdasarkan apa yang saya rasakan secara pribadi, berdasarkan pengalaman saya secara pribadi. Jadi saya merangkum dan mencoba menjelaskannya kepada kawan-kawan semua supaya kita semua bisa sama-sama belajar. Sekali lagi saya sampaikan supaya kita bisa sama-sama belajar, bukan saya mengajar ataupun menggurui, bukan. Kita sama-sama belajar. Saya hanya mengatakan ini supaya untuk mengingatkan diri saya sendiri juga. Ya kau ngomong gitu, kau buat juga. Gitu kan. Oke, itu aja kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Thank you.